perangkat lunak objek sistem smart parking untuk Grand Toserba di Komplek Ruko Mira, Jalan Pengayuman, Makassar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Rayhana Bahar, Nurih Dina, Reni Jebora, Syariat, Intan Kurahmadan, dan Kifil. Selanjutnya, materi pertama saya serahkan kepada pemateri. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1. Pertama, segala puji dan syukur kami panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita analisis kebutuhan ini yang berjudul Sistem Smart Parking untuk Grand Toserba di Komplek Ruko Mira, Jalan Pengayuman, Makassar. Dokumen ini merupakan jawaban komprehensif terhadap kompleksitas permasalahan parkir yang semakin menantang di kawasan komersial perkotaan. Dokumen analisis kebutuhan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem parkir konvensional yang tidak efisien menjadi solusi teknologi mutakhir berbasis Internet Things atau IoT, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Melalui pendekatan inovatif, kami bermaksud meningkatkan kualitas layanan keamanan, dan pengalaman pengguna di area parkir Grand Toserba. Dokumen analisis kebutuhan ini tidak sekedar menguraikan permasalahan, melainkan menawarkan blueprint solusi komprehensif yang mempertimbangkan aspek teknologi, fungsionalitas, keamanan, dan skalabilitas. Kami yakin bahwa smart akan memberikan terobosan signifikan dalam manajemen parkir modern. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen analisis kebutuhan ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem smart parking untuk Grand Toserba di Komplek Ruko Mira, Jalan Pengayuman, Makassar. Makassar 2024, kelompok 2. Adapun daftar isinya di sini yang pertama ada pendahuluan, kemudian sistem saat ini, kemudian sistem usulan yang berisi ringkasan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan, sistem models, skenario, use case models, object models, data dictionary, class diagram, dynamic model, user interface, dan glossarium. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Grand Toserba yang berlokasi di Komplek Ruko Mira, Jalan Pengayuman Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9022, merupakan pusat perbelanjaan strategis yang terletak di kawasan padat aktivitas komersial. Lokasi spesifik Toserba ini berada di area yang ramai, dengan karakteristik lingkungan perkotaan yang kompleks. Lahan parkir Toserba menghadapi tantangan signifikan karena terletak di zona intensitas kegiatan ekonomi dan sosial yang tinggi. Secara geografis, Grand Toserba Jalan Pengayuman menempati area seluas kurang lebih 2-3 hektar dengan pembagian area yang terdiri dari area penjualan dan area parkir. Lokasi yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan lain di kawasan bisnis membuat tekanan terhadap infrastruktur parkir semakin intensif. Kondisi geografis yang terbatas ini mempersulit manajemen parkir, di mana setiap meter lahan harus dioptimalkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung. Karakteristik spasial lokasi menunjukkan bahwa area parkir hanya mampu menampung sekitar 60-70% dari total kebutuhan kendaraan pengunjung. Struktur bangunan dan batasan lahan menyebabkan kesulitan dalam perluasan area parkir, sehingga manajemen harus menggunakan strategi cerdas dalam mengelola ruang yang tersedia. Zona parkir dibagi menjadi beberapa segmen, termasuk parkir motor di basement, parkir mobil di area terbuka, potensi parkir bertingkat, namun kapasitasnya masih belum cukup, kebutuhan pengunjung yang terus meningkat.
Kompleksitas permasalahan parkir di lokasi ini diperburuk oleh faktor lingkungan sekitar. Jalan Pengayoman merupakan jalur primer yang menghubungkan berbagai kawasan komersial dan permukaan di Kota Makassar, sehingga kendaraan yang melewati dan parkir di Grand Toserba sangat tinggi. Pada jam-jam sibuk, tingkat kepadatan kendaraan mencapai 85%, yang mengakibatkan antrian panjang, kesulitan manuver, dan potensi konflik antar pengguna parkir. Penelitian Santoso 2002 menegaskan perlunya pengembangan sistem smart parking dengan tujuan strategis yang komprehensif. Tujuan utama meliputi optimalisasi manajemen area parkir, peningkatan pendapatan retribusi, efisien penggunaan lahan, dan peningkatan kepuasan pengguna. Secara teknis, implementasi mencakup integritas teknologi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring real-time, metode pembayaran elektronik modern, dan validasi keamanan data. Konteks pasar kompleks Ruko Mira di Jalan Pengayoman dengan kompleksitas infrastruktur dan dinamika sosial ekonomi kota Makassar menjadikan permasalahan parkir sebagai isu kritis, komprehensif, dan sebagai isu kritis yang solusi sistem kemudian sistem saat ini. Sistem parkir konvensional bisa unmute enggak ini? Eleni. Oke. Kemudian sistem saat ini. Sistem parkir konvensional di Grand Toserba Komplek Ruko Mira Jalan Pengayoman Makassar saat ini secara fundamental masih mengandalkan mekanisme manual yang kompleks dan tidak efisien. Proses entry dan exit kendaraan dilakukan secara konvensional dengan petugas yang mencatat dan memverifikasi setiap kendaraan, menghasilkan mekanisme yang lambat dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Pencatatan menggunakan karcis fisik yang secara inheren berisiko tinggi terhadap kemungkinan kehilangan atau kerusakan dokumen, serta potensi manipulasi data yang signifikan. Sistem pembayaran masih sepenuhnya berbasis tunai dan tidak tidak efisien, tetapi juga sangat sulit untuk dilacak dan direkonsiliasi secara akurat. Kontrol keamanan yang minimal menjadi permasalahan krusial, di mana dokumentasi dan pengawasan parkir sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan yang cukup besar, diperkirakan mencapai 15-20% dari total potensi pendapatan parkir. Tingginya resiko human error dalam sistem manual ini semakin memperburuk kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan. Kompleksitas manajemen parkir yang tinggi menjadi tantangan utama dalam sistem existing. Ketidakakuratan pencatatan transaksi, kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi keuangan, dan minimnya data historis yang terstruktur menghadirkan hambatan signifikan dalam pengembangan sistem parkir yang lebih modern dan efisien. Metode konvensional yang tidak hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga menurunkan kualitas pengalaman pengguna, menciptakan situasi dan membutuhkan transformasi menyeluruh dalam pendekatan pengelolaan area parkir di kawasan komersial tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Berikutnya masuk di sistem usulan. Sistem usulan Smart Parking untuk Grand Toserba di Kompleks Ruko MRA Jalan Pengayoman Makassar merupakan solusi komprehensif yang mengadopsi arsitektur teknologi mutakhir berdasarkan penelitian Kurniawan et al. 2020.
Konsep sistem dirancang dengan mengintegrasikan teknologi Internet of Things, yaitu IoT, dan kecerdasan buatan untuk mentransformasi pengalaman parking secara menyeluruh. Sensor terkomputerisasi dengan akurasi pendeteksi dari 99% akan dipasang untuk melakukan tracking real-time keberadaan kendaraan, memungkinkan pemantauan akurat dan efisien setiap ruang parking. Lalu arsitektur sistem mencakup 5 komponen utama yang saling terintegrasi: sensor IoT, sistem manajemen berbasis cloud, aplikasi mobile, integrasi pembayaran digital, dan dashboard manajemen. Kemudian teknologi pendukung seperti LoRaWAN untuk komunikasi, sensor jarak jauh, artificial intelligence untuk prediksi pola parkir, dan blockchain untuk transaksi akan memperkuat sistem integrasi multiple payment gateway dan dukungan QRIS akan memberikan fleksibilitas pembayaran, sementara dashboard manajemen dengan visualisasi dan analitik komprehensif memungkinkan kontrol manajemen penuh. Solusi inovatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mentransformasi pengalaman pengguna dalam ekosistem parkir modern. Kemudian, ringkasan, sistem smart parking yang diusulkan merupakan terobosan teknologi untuk mengatasi kompleksitas manajemen parkir konvensional dengan mengintegrasikan sensor IoT, cloud computing, dan teknologi digital terkini. Solusi ini menawarkan peningkatan signifikan dalam akurasi, efisiensi, dan pengalaman pengguna, kemampuan tracking real-time, pembayaran digital fleksibel, dan analitik komprehensif akan mentransformasi pengolahan area parking di Grand Tuserba, mengurangi potensi kerugian, meningkatkan keamanan, dan memberikan layanan prima bagi pengguna. Terima kasih. Saya beri selanjutnya. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Registrasi penggunaan, autentikasi, multifaktor, verifikasi email. Nomor telepon, nomor telepon. Kedua, selanjutnya opsional profil kendaraan digital, informasi kendaraan lengkap, dokumentasi kepemilikan, riwayat parkir tersimpan. 3.2.1 sistem reservasi, pemilihan slot parkir real time, peta interaktif area parkir, penanda slot kosong, estimasi waktu tersedia, pembayaran di muka, opsi pembayaran sebelum parkir, diskon untuk reservasi awal, fleksibilitas pembatalan, notifikasi ketersediaan, post notification, SMS, ARL, mail konfirmasi, manajemen pembayaran, integrasi pembayaran, QRIS, Dana, OVO, GoPay, transfer bank, kartu kredit atau debit. Skema tarif fleksibel, pembayaran per menit, paket harian atau per bulan, diskon member. Tarif dinamis berdasarkan waktu. Monitoring system. Ada update real time, kode warna, status slot, informasi detail slot. Identifikasi kendaraan otomatis. Pengenalan plat nomor, sistem ANPR, validasi kendaraan, sistem peringatan, deteksi parkir lebih lama, pelanggaran aturan, keamanan area parkir, kebutuhan non-fungsional, keamanan sistem, standar keamanan ekskripsi 256 bit,
sertifikasi keamanan siber internasional, perlindungan data pribadi sesuai regulasi, mekanisme keamanan lanjutan, firewall multi-layer, sistem deteksi intrusi, backup data terenkripsi, audit log aktivitas sistem, performa teknis, persyaratan kinerja, waktu respons maksimal 1 detik, uptime systems bandwidth minimal 10 Mbps, kompatibilitas multi-platform, arsitektur sistem, desain microservice, load balancing otomatis, redundansi server, mekanisme recover cepat, stabilitas, kapasitas pengguna mendukung 500 pengguna simulasi 10%, interaksi multi lokasi, arsitektur scalable, scope, stabilitasan kapasitas pengguna mendukung 500 pengguna simulatan, kemampuan perluas 20% per tahun, interaksi multi lokasi, cloud native design, container orkestrasi, auto scaling. Kemudian ada batasan lingkup implementasi, area operasional, lokasi area operasional Grand Parkir Toserba Makassar, jenis kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya saya kembalikan ke materi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini yaitu bagian batasan, yaitu bagian lingkup implementasi, di mana area operasionalnya itu ada lokasi area parkir Grand Toserba Makassar, jenis kendaraan roda 2 dan 4, jam operasionalnya yaitu sesuai jam buka toko. Adapun keterbatasan teknisnya yaitu pada faktor eksternal, bergantung pada infrastruktur jaringan, membutuhkan pemeliharaan berkala, ketergantungan pada pasokan listrik. Selanjutnya bagian sistem model, yaitu skenario. Skenario pertama yaitu registrasi pengguna baru, di mana pengguna membuka aplikasi mobile, selanjutnya memilih opsi registrasi, selanjutnya verifikasi mail atau nomor telepon, mengunggah dokumen kendaraan, dan sistem akan membuat profil pengguna. Skenario kedua yaitu reservasi slot parkir, di mana pengguna akan melakukan login ke aplikasi, melihat peta area parkir secara real time, memilih slot parkir kosong, melakukan pembayaran di muka, menerima konfirmasi reservasi, sistem mencadangkan slot. Selanjutnya skenario 3 yaitu parkir kendaraan. Kendaraan selanjutnya akan memasuki area parkir, di mana sistem ANPR akan mengenali plat nomor, validasi reservasi atau tiket parkir, kemudian pintu parkir otomatis akan terbuka, dan sensor mencatat waktu masuk dan kendaraan parkir di slot yang ditentukan. Selanjutnya saya serahkan kepada Syariat. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya adalah use case model, di mana sistem memiliki aktor yaitu administrator sistem dengan pelanggan. Di bagian pelanggan sendiri memiliki hak akses untuk login, register, reservasi parkir, dan pembayaran. Dan sedangkan untuk administrator sistemnya itu memiliki identifikasi kendaraan dan monitoring. Lalu selanjutnya di sini ada objek model. Di objek modelnya itu yang pertama ada data dictionary. Pada bagian data dictionary ada beberapa tabel. Nah, untuk tabelnya ada yang pertama ada tabel pelanggan, selanjutnya ada tabel kendaraan,
tabel slot parkir, tabel reservasi, tabel pembayaran, tabel sistem ANPR, dan tabel pintu parkir. Selanjutnya lagi yaitu adalah class diagram. Untuk class diagramnya sendiri, di sini dibuat berdasarkan jumlah tabel yang berada pada tabel data dictionary tadi. Class diagram itu reservasi kendaraan, slot parkir, sistem ANPR, dan pintu parkir, di mana ketujuh dari tabel-tabel tersebut memiliki keterkaitan lain. Ada one to many, many to one, one to one. Di sini ada dynamic. Untuk dynamic modelsnya, kami memilih activity diagram. Kami menggunakan activity diagram di mana terdapat dua bagian khusus yang beroperasi. Yang pertama adalah aktivitas pelanggan dan kedua ada sistem parkir. Di activity diagram ini, sistem dimulai pada aktivitas pelanggan, mana pelanggan nantinya akan men-scan atau memindai QR code untuk memasuki aplikasi web. Selanjutnya, sistem Smart Parkir akan menampilkan halaman menu utama. Dan setelah itu akan ada pengkondisian di mana apabila pelanggan merupakan jenis pelanggan lama, maka dia akan melakukan langsung login dengan email. Dan sedangkan apabila tidak, akan melakukan registrasi terlebih dahulu, sehingga sistem parkir nantinya akan melakukan validasi data profil pengguna. Profil pelanggan maksud kami. Selanjutnya setelah melakukan validasi, maka akan dilakukan login dengan email, lalu memilih slot parkir yang kosong, lalu setelah itu melakukan transaksi pembayaran, lalu sistem parkir akan memberikan konfirmasi reservasi, mencadangkan slot, dan membuka jalur masuk parkir. Setelahnya, pelanggan akan memasuki area parkir. Dan sistem parkir akan mencatat waktu masuknya dan berakhir dengan memarkir kendaraan sesuai slot. Selanjutnya adalah user interface. Di user interface itu terdapat beberapa bagian. Dia bagian halaman utama, itu bagian berandanya. Ada header, di mana situ ada logo, nama aplikasi, dan tombol pencarian. Bagian bodinya sendiri ada profil singkat terkait mitra, kotak pencarian yang memungkinkan pengguna mencari lokasi parkir berdasarkan nama area, dan di bagian footernya ada menu navigasi utama yang terdiri atas beranda, cari parkir, profil, dan lainnya. Yang kedua adalah menu cari parkir. Di menu cari parkir itu headernya adalah logo dan nama aplikasi. Di bagian bodinya ada peta lokasi area parkir yang menampilkan lokasi parkir tersedia dan terisi. Selanjutnya ada tombol untuk melakukan reservasi antara konfirmasi dan batal. Bagian footernya sama seperti di halaman beranda tadi. Lalu di menu cari parkir di situ juga headernya logo dan nama aplikasi, di mana bodinya juga foto profil pengguna dan nama pengguna, informasi profil pengguna yang mencakup nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Ada riwayat transaksi parkir dan opsi untuk mengedit profil, mengubah kata sandi, dan mengatur preferensi notifikasi. Di bagian footernya juga sama seperti menu-menu sebelumnya. Lalu di halaman lainnya itu ada header, itu logo dan nama aplikasinya. Bagian bodinya ada informasi kontak, kebijakan privasi, bantuan, tautan ke media sosial, rating dan ulasan, dan tombol logout. Footer juga masih sama seperti menu yang sebelumnya. Lalu pada tampilan saat akan melakukan proses reservasi sekaligus pembayaran di halaman reservasi, di situ bagian headernya ada nama logo dan nama aplikasi, dilanjutkan dengan bodinya itu konfirmasi lokasi parkir yang akan dipesan, detail reservasi yang mencakup tanggal, rincian, dan total biaya. Ada pilihan metode pembayaran, itu tunai atau menggunakan kris. Yang selanjutnya ada formulir untuk mengisi data pembayaran apabila memilih pembayaran secara kris. Ada juga tombol kembali untuk ke menu cari parkir. Dan yang terakhir di footernya ada tombol konfirmasi pembayaran atau tombol bayar. Selanjutnya saya persilakan kepada menteri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini yang terakhir ada glosarium, application programming interface, penerjemahan komunikasi antara klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan software. Yang kedua ada automatic number plate
recognition, teknologi pembacaan plat nomor kendaraan secara otomatis. Artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem untuk secara tepat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui arahan secara daring melalui website atau aplikasi digital. Aturan, cara, ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diurut. Blockchain, sebuah buku besar terdistribusi, terbuka yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara dapat diverifikasi dan permanen, berkala, berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan. Cloud computing atau komputasi awan gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet awan. Dashboard, papan pandu adalah tampilan antarmuka penggunaan grafis biru yang menampilkan data secara terpusat dan terkombinasi dengan visualisasi. Inskripsi, proses pengubah teks terang menjadi teks tersandi sehingga informasi yang dikirim, diterima, dan disimpan akan tersembunyi. IoT, konsep yang memungkinkan benda-benda di dunia nyata untuk terhubung ke internet dan berbagi data, kapasitas, kemampuan atau daya tampung suatu objek, tempat, dan atau sistem. Keamanan, keadaan berbasis dari bahaya, gangguan, dan hambatan. LoRaWAN, protokol komunikasi yang menghubungkan perangkat ke internet secara nirkabel. Manajemen, proses perencanaan, perorganisasian, koordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pembayaran, proses pertukaran nilai seperti uang, barang, atau jasa antara satu pihak dengan pihak lain. Pemeliharaan, suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan pemberbaikannya agar selalu dalam keadaan siap. Pelanggaran, suatu perbuatan yang melawan aturan. Parkir, suatu keadaan yang dimana sebuah kendaraan diam dikarenakan ditinggali oleh pengemudinya. QRIS, yaitu standar nasional untuk pembayaran non-tunai menggunakan kode QR. Reservasi, pemesanan suatu tempat fasilitas, slot, kuota, atau jumlah yang tersedia dan bisa dibeli oleh pembeli. Smart parking, sistem yang menggunakan teknologi untuk pengolahan tempat parkir yang lebih modern dan teratur. Skalabilitas, kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menangani penambahan beban tanpa penurunan kerja yang berarti. User, orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan. Terima kasih, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi proyek 1 dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.